Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampil sebagian dari judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Setidaknya pada bagian akhir dari bacaan itu ya, Yesus dikatakan tadi ketika dekat atau telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Nah, tentu di satu sisi ekspresi Yesus menangisi kota yang dimaksud adalah kota Yerusalem itu menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang melihat Yerusalem itu secara khusus penduduknya ya, boleh dikatakan seperti itu, sudah tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah nenek moyang mereka. Apa yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang mereka, yang ditetapkan dalam hukum mereka, mereka abaikan atau mereka sudah mengurangi ataupun mungkin sudah menambahkannya. Sehingga Yerusalem itu hanya tampak sebagai sebuah kota yang ramai atau bentuk fisiknya, tetapi kehidupan moral manusianya sudah jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah nenek moyang mereka, Yahweh. Atau mungkin dikatakan di sini Yesus menangisinya karena kehadirannya yang merupakan perjanjian antara Allah dengan nenek moyang bangsa Israel itu terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus, tetapi mereka tidak mengenalnya. Mereka menutup mata akan kehadirannya. Mereka menutup hatinya untuk menerima kehadirannya. Ya, dalam posisi seperti itu kemudian Yesus meratapinya dengan mengatakan, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Saat itu Yesus hendak memasuki kota Yerusalem untuk membawa damai sejahtera. Tetapi mereka tidak mengerti akan kehadirannya, karena itu tadi mereka sudah menutup pintu hati atau mereka tidak mengenal Yesus sebagai pemenuhan janji Allah itu atau Sang Mesias, karena mereka sudah kehilangan arah atau keberadaan mereka sudah menjauh dari apa yang menjadi hukum atau apa yang menjadi tuntutan-tuntutan Taurat atau warisan nenek moyang mereka. Tetapi Yesus kemudian ya, karena ketertutupan hati tadi itu atau karena mereka tidak mampu mengenal kedatangan Sang Pembawa Damai itu, pada saatnya mereka atau kota itu akan mengalami kehancurannya. Mereka akan dikepung dan menghimpitnya. Karena mereka sudah menjauh dari Allah, tentu di situ yang ada adalah ketidaksetiaan kepada Allah mereka. Karena ketidaksetiaan itulah
perbuatan-perbuatan amoral bisa berlangsung di sana, atau perbuatan-perbuatan asusila pun bisa terjadi di sana. Ya, sehingga mereka terjebak ke dalam ruang kegelapan yang memungkinkan mereka menjauh, atau yang memungkinkan mereka tidak mampu lagi melihat kehadiran Allah, sehingga pada akhirnya keberadaan mereka itu bisa dikalahkan oleh musuh mereka. Atau dalam posisi itu mereka semakin lemah, kota itu semakin lemah, sehingga musuh pun dengan mudah menyerang mereka. Tentu juga di sini bahwa kota itu kehilangan kekuatan sumbernya, yaitu Allah sendiri. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian akhir dari bacaan tadi, Yesus dalam tangisannya mengatakan bahwa membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tadi ya, sangat menarik bahwa konsekuensi atau kekalahan kota itu, atau pengepungan, penghimpitan kota itu, karena mereka menutup hati sehingga tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka. Yesus mau datang ke sana, Sang Mesias mau datang ke sana, tetapi mereka sudah menutup pintu hati mereka, menutup pintu telinga, dan tentunya dalam hal ini membuat mereka tidak mengenal, tidak mengetahui yang datang itu adalah Sang Mesias, Sang Mesias Agung, Raja Agung yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Sang Penyelamat. Ya, karena itulah mereka terjebak atau mereka jatuh ke dalam hal itu, atau mereka jatuh ke dalam ruang di mana mereka tak mampu berbuat apa-apa lagi selain dihimpit dan dikepung serta dibawa ke tempat pembuangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terlepas dari peristiwa ini ya, sebenarnya bacaan hari ini itu mau menegaskan atau memberikan pesan kepada kita. Ketika kita tidak setia kepada janji kita ya, atau ketika tidak setia pada Allah, tidak setia pada janji pembaptisan, tentu di sana kita menjauh dari Allah, boleh dikatakan seperti itu. Tindakan-tindakan kita tentu menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah, atau dari apa yang menjadi tujuan pembaptisan kita. Kita akan bertindak menyimpang ya. Tentu menyimpang dalam hal ini, kita lebih mencintai kegelapan, kita lebih mencintai yang jahat ya, ketimbang kita memeluk, merangkul sang terang, atau merangkul, memeluk kebaikan. Ya. Dan juga tentunya di sini menggambarkan bahwa kita tidak setia kepada Allah, karena ketika kita mengucapkan janji dalam menerima sakramen pembaptisan itu, tentu di sini yang kita terima adalah tugas Allah dan Allah sendiri tentunya. Kita menjadi bagian dari warisan Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota gereja yang tentunya dipercayakan untuk menjadi duta kebenaran. Ketika kita tidak setia dengan hal itu, kita pun tentunya akan bertindak di luar apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Kita bisa menyaksikan ada begitu banyak tindakan-tindakan sesama kita yang kita saksikan sendiri, ataupun diri kita sendiri. Ketika kita mempunyai rancangan-rancangan gelap dalam pergulatan kehidupan kita, dalam pekerjaan maupun dalam hal-hal lain, di sana tentu yang ditampilkannya bukanlah kehendak Allah, tetapi diri kita yang sudah terjebak di dalam rencana-rencana kegelapan. Di sini pun Allah sebenarnya mentangisi posisi kita seperti itu. Karena saatnya nanti kita akan mengalami kehancuran. Saatnya nanti kita akan dihimpit dan dikepung. Saatnya nanti kita akan diadili dan dibakar. Teman-teman, saudara-saudari, hari ini Tuhan mengajak kita untuk setidaknya bertobat dan membuka hati kita akan kehadiran Tuhan. Tuhan senantiasa mau hadir, mau memeluk kita, mau merangkul kita, mau memancarkan cahaya mulianya kepada kita. Ketika kita membuka hati kita, kita akan menerima kasih Allah itu. Kita akan menerima kerahiman Allah.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.